Ya, ini wajib terwajib yang pernah ada guys seumur hidup kalian. Dari kalian lahir sampai kalian saat ini ngumpulin duit kalian itu untuk ini. Hey so guys, welcome back. So hari ini kita akan lanjut lagi untuk sesi bahas racun guys ya. Belakangan ini gue lagi nggak bikin bahas racun dikarenakan gue sendiri menghindari untuk meracuni diri gue sendiri. Karena guys, kalau misalnya gue bikin video-video seperti ini, pastinya akhir-akhirnya gue sendiri yang keracunan. Kalian sih biasa-biasa aja. Soalnya ya kalian emang udah kuat imannya. Kalau gue sendiri ya hidupnya tuh agak lemah iman guys. Jadi di sini kita akan membicarakan item-item yang sebentar lagi bakal keluar atau mungkin sudah keluar di Jepang. Dan item-item ini bercakup di sekitaran yang namanya Ultraman dan Kamen Rider. So, kita langsung mulai ke item yang pertama. Ngomongin soal serial dari Ultraman Trigger, pastinya kalian semua sudah tahu lah ya. Kalian sudah nonton, kalian sudah ngikutin di YouTube-nya. Karena di YouTube Suburaya, kalian bisa nonton Ultraman Trigger secara gratis. Kalian juga bisa nonton video-video gua secara gratis di channel ini. Makanya dari itu, jangan lupa kasih like video ini. Dan jangan lupa di-subscribe. Karena dengan subscribe, kalian gak akan ketinggalan kalau misalnya gua upload. Maka guys di subscribe ya, jangan lupa. Jadi di sini kita punya DX Guts Hyper Key Ultraman 3 set tuh. Kita mendapatkan 3 Guts Hyper Key, yaitu Ultraman 3 Power Type, Ultraman 3 Sky Type, dan Ultraman Glitter 3. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan form dari Ultraman 3 ya. Karena ini merupakan homage atau penghormatan kepada Ultraman 3 sebagai series original, inspirasi lah ibaratnya dari Ultraman Trigger. Karena seperti yang kalian tahu, Ultraman Trigger itu merupakan New Generation 3 ya. Nah, ketiganya ini sama aja kayak DX yang keluaran regular. Cara mainnya sama, suaranya juga sama. Mungkin kualitas speakernya aja yang agak lebih bagus ya. Soalnya memang seperti yang kita sudah pelajari dari sebelum-sebelumnya, apapun itu yang dirilis sebagai premium Bandai, pastinya mereka punya kualitas dan speaker yang lebih bagus. Dan yang pastinya ini premium. Soalnya kalian nggak bisa dapetin suara-suara ini, suara si 3 Strong, Power, 3 Sky, dan 3 Glitter ini di DX rilisan biasa. Nggak bisa guys, kalian harus beli bundle ini dari premium Bandai ya. Sebenarnya ini tuh nggak penting-penting amat guys. Sebenarnya sih guys, ini tuh nggak penting-penting amat ya. Tetapi ya buat para kolektor-kolektor dewasa ya yang pengen lebih, ya Bandai menyediakan ini. Nah seperti itu guys ya. Jadi ini kalian bisa, tentu saja guys, kalian bisa masukkan mereka ke Guts Spark Lens. Dan kalian juga bisa masukkan ke DX Circle Arms atau pedangnya si Ultraman Trigger. Nah di sini kalian bisa lihat ada keempat-empatnya ya. Ada 3 biji yang kita dapatkan dari premium Bandai. Dan ada satu ini yang multi-type, itu dapat dari rilisan biasa. Ini dia untuk yang multi-type-nya, Guts Hyper Key Ultraman 3 multi-type. Dan ini merupakan rilisan regular guys. Jadi dia itu bukan premium Bandai dan bisa kalian dapatkan di mana. Sekarang sudah rilis di Indonesia dan harganya itu sekitar 250 ribuan ke atas. Ya bentar lagi juga turun. Selain itu kita juga punya DX Guts Hyper Key Ultraman Z. Kenapa bisa tiba-tiba ada Hyper Key-nya Ultraman Z? Karena guys, Ultraman Z akan tayang atau akan nongol di series Ultraman Trigger sebagai bintang tamu. Nggak tahu bintang tamu atau kayak si Jit kemarin di Z ya. Soalnya kan si Jit itu kayak secondary ultra gitu ya. Suka banget ngebantu-bantu. Nah kalau si Z ini mungkin cuma lewat doang, numpang lewat doang gitu. Nantinya guys, Z Hyper Key ini akan digunakan oleh Haruki untuk berubah menjadi Ultraman Z di dunianya si Trigger. Karena bisa dibilang Trigger itu beda universe sama Ultraman lainnya. Itu menjelaskan kenapa Haruki tidak berubah memakai Z Riser ya. Dia makainya Guts Spark Lens. Well, gua nggak tahu sih. Kedepannya kita pantau aja seperti apa guys. Ini dia nih yang bikin semua orang keracunan nih ya. Gua aja pengen, cuma harganya itu 55.000 yen. Kalau dirupiahin sekitar 7,2 juta rupiah. Tetapi kalau misalnya kalian PO ya, kalian PO di sini mau dimanapun itu, harganya itu mencapai 9,5 juta rupiah, hampir 10 juta rupiah. Wow, dapat HP itu ya, dapat HP baru itu. Complete Selection Modification Henshin Belt Typhoon Kamen Rider 50th Anniversary Memorial Set. Ulang tahun ke-50 Kamen Rider, kita diberikan
Dan ini dia CSM Belt Typhoon atau ban pinggangnya Kamen Rider Ichigo dan Nigo. Ini original guys ya. Ini yang terbaik dan termantap yang ada. Bener-bener akurat kayak di filmnya. Kalau misalnya kita lihat dari manapun akurat. Mungkin untuk bagian silver depannya agak sedikit kekecilannya di sini. Mungkin ini masalah perspektif aja guys. Soalnya belum ada manusia di dunia ini yang megang selain orang dalam Bandai. Nah ini dia ada videonya nih guys. Tapi gue nggak berani play soalnya takutnya kena copyright. Ini dia semua yang kalian dapatkan di CSM Henshin Belt Typhoon. Kita punya beltnya tentu saja. Lalu kita punya Crimson Muffler, shellnya gitu untuk Kamen Rider Ichigo dan Nigo. Lalu kita punya kalung, kita punya replacement part untuk aksesoris. Nanti bakal gue jelasin lagi. Dan kita punya replacement part untuk Daizanya. Kalian perhatikan deh guys. Di Daizanya ini ada 2 garis putih. Nah 2 garis putih ini melambangkan suit dari si Kamen Rider Ichigo. Sementara untuk yang 1 garis ini dia itu melambangkan suit atau body dari Kamen Rider Nigo. Nanti yang 2 garis ini bisa dilepas, terus kalian ganti dengan yang 1 garis. Ini penampilan lebih dekat untuk Henshin Belt Typhoon-nya. Jadi itu bisa muter tentu saja, sama seperti dengan yang di film. Dan ada lampu-lampunya gitu. Henshin. Keren banget pokoknya. Lalu di sampingnya itu ada kayak putaran kompor gitu ya. Nah putaran kompor ini tuh speaker guys. Tombol itu untuk on and off. Gua nggak tahu sih on and off atau untuk buat men-trigger Henshin-nya. Soalnya video demonya itu belum dikeluarin guys ya. Ini masih terlalu awal sih sebenarnya buat ngebahas ini. Tetapi ya gue bahas aja dulu. Nanti kalau misalnya udah ada update baru gue jelasin lebih detail lagi. Ini dia alasan pertama yang bikin belt ini mahal. Dia itu bisa kebuka dan ketutup secara otomatis. Awalnya kan dia logo Shocker Rider tuh, ya kan? Pas kebuka, jadi puteran itu guys. Puteran Henshin Belt-nya otomatis kebuka guys. Keren banget. Nah ini dia nih guys. Penampilan dari kedua mbah sepuh dari Kamen Rider. Dimulai dengan 2 orang ini. Tentu saja guys, semua CSM zaman sekarang itu ada BGM-nya atau background musiknya. Ada 8 background musik yang kalian dapatkan ketika kalian membeli belt ini. Dan gue gak bakal bahas satu-satu soalnya takut copyright. Bahan ban pinggangnya itu bener-bener kulit guys ya. Sabuk kulit beneran. Warna merahnya tuh dibuat seakurat mungkin dengan yang di film zaman dulu. Gokil banget. Nah ini yang gue bilang tadi nih ya. Kedua macam batu akik ini merupakan aksesori replacement. Ketika kalian membeli belt ini, kalian bisa langsung menjadi Ichigo ataupun Nigo. Ketika kalian menjadi Ichigo, kalian ganti semua itu di beltnya. Ini batu akiknya menjadi bunga-bunga seperti ini ya. Ini kan motif bunga nih. Nah yang bulat ini guys, dia itu untuk Nigo. Nah ini visualisasinya aja biar lebih jelas. Kalau untuk si Ichigo ini, Daizanya 2 garis. Sementara untuk aksesorinya kalian pakai yang bunga-bunga ini nih. Yang kayak bunga. Nah kalau misalnya untuk si Nigo, Daizanya kalian ganti menjadi 1 garis. Dan aksesorisnya kalian ganti menjadi yang lingkaran ini. Jadi batu akiknya itu bisa dicopot pasang lah. Ibaratnya seperti itu. Dan ini dia alasan kedua kenapa barang ini mahal. Ini alasan utamanya sih guys. Karena setiap pembelian, setiap kali kalian beli yang namanya Henshin Belt Typhoon, kalian akan mendapatkan serial number. Dan di sini yang gue lihat sih ada 5 digit. Berarti guys, kemungkinan besar Henshin Belt Typhoon ini cuma dibuat sejumlah 10.000 piece. Gue juga kurang tahu ya, antara 10.000 atau 99.000. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, itu nomor 00001. Kalian nggak bakal bisa ngedapetin nomor 0001 dan 0002 karena guys, untuk nomor 01 dan 02 itu akan diberikan kepada pemain asli dari Kamen Rider Ichigo dan Kamen Rider Nigo. Nah ini penjelasan untuk Crimson Muffler-nya. Bisa kalian ikat seperti ini kayak dasi, atau nggak bisa kalian pakai aja kayak gitu kayak shell ya, terserah kalian. Nah ini kalung yang mungkin gak ada fiturnya, gue juga nggak ngerti ini gimana. Nah ngomongin soal 50th anniversary Kamen Rider nih, tiba-tiba saja Bandai mengumumkan yang namanya Vital Bracelet Kamen Rider 50th Edition. Jadi guys, ini merupakan jam tangan, tapi bukan jam tangan, ini merupakan Tamagotchi. Kalau kalian yang nggak tahu Tamagotchi itu apa, Tamagotchi adalah sebuah kayak telur-teloran gitu ya. Dan di dalamnya itu kalian bisa melihara makhluk. Kalian bisa mainin, kalian bisa latih, bisa main, kalian bisa kasih makan, dia bisa tidur juga. Jadi lucu banget. Dan di sini kita pelihara Kamen Rider.
gitu. Ini menarik loh guys. Soalnya ya, sejak awal tahun ini kita sudah tahu ada yang namanya Digimon Vital Bracelet. Jadi untuk Vital Bracelet Kamen Rider, dia itu fiturnya sama seperti dengan Digimon. Jadi kalian bisa pelihara mereka, bisa kalian latih. Terus dia bisa berubah guys ya, ada evolution stage-nya gitu. Kalian bisa battle dengan teman-teman kalian, kalian bisa pindahin ke aplikasi. Pokoknya menarik banget lah guys. Dan ini mungkin gak bakal gua terlalu banyak jelasin ya. Soalnya kalau misalnya gue jelasin bener-bener detail bisa sampai setengah jam nih video. Yang gua nggak habis pikir ya, kalau untuk Digimon masih oke dah. Kalau untuk Pokemon juga masih oke, masih nyambung. Lah ini tiba-tiba ada Kamen Rider Vital Bracelet gitu. Nah, di sini kita punya jam tangannya atau Tamagotchi-nya, wearable Tamagotchi. Lalu di sini ada VBM card. Jadi ini adalah Vital Bracelet Memory Card. Bentuknya kayak kartu memori gitu ya. Kalian colok nanti ke jam tangannya, terus nanti si Mbah akan langsung nongol di jam tangan Vital Bracelet kalian. Nah, tuh ya. Jadi ini penjelasannya. Ada pulse link, dia itu bisa ngebaca detak jantung kalian. Jadi kalian bisa pakai sambil lari, bisa sambil sit up, bisa sambil lompat tali, ya bisa ngapain aja. Terus di sini juga ada touch link, ada NFC, bisa disentuh ya layarnya kalau nggak salah. Gue juga kurang tahu. Dan kalian juga bisa sambungkan jam tangan Vital Bracelet ini ke HP kalian, asalkan kalian mendownload aplikasinya. Sama seperti dengan yang Digimon, jadi kita bisa melatih Kamen Rider yang ada di dalam sini guys. Di phase pertama kita jadi human, di phase kedua human lagi atau manusia. Phase ketiga kita punya Kamen Rider Ichigo dengan kostum yang super jadul, kostum paling pertamanya lah. Lalu di phase keempat, nah ini random nih, dia bakal berubah menjadi antara keempat ini X, V3, Riderman atau enggak Nigo, tergantung dari cara kalian melatih mereka. Di fase kelima kita punya Sky Rider, Super One, ZX, Stronger, dan Amazon. Dan di phase ke-6 di sini kita punya kostum baru dari Ichigo Nigo, lalu kita punya Sky Rider lagi. Gue juga kurang tahu sih guys, mungkin ini form baru dari Sky Rider ya. Dan yang paling terakhir di sini kita punya form kuat dari Kamen Rider Stronger. Gue agak lupa sih guys, pokoknya tanduknya berubah jadi silver lah. Gue nggak nonton Stronger, sorry. Kalau misalnya kalian scroll lagi ke bawah, kalian bisa lihat sistemnya itu sama seperti dengan yang Digimon. Nah, ngomongin soal memori-memori yang lain, ini kan untuk memorinya Showa Rider ya. Jadi isi dari memorinya itu Kamen Rider Showa semua. Nah, yang ini kita punya Kuga VBM. Sama seperti dengan VBM-nya si Ichigo. Jadi untuk phase pertama dan phase keduanya itu human. Phase ketiganya dia itu Kuga growing form. Untuk fase keempat kita punya Mighty, Pegasus, Dragon, dan Titan. Nah, untuk fase kelima bisa ketebak lah guys ya. Kita punya rising form dari masing-masing formnya Kuga. Lalu di fase keenam kita punya Ultimate Kuga, Amazing Mighty. Dan yang terakhir kita punya Rising Ultimate. Jadi untuk form-formnya Kuga ini lengkap semua ya. Sampai formnya Rising Ultimate aja ada gitu. Gokil. Selain si Kuga, kita juga punya ini dia guys, VBM cardnya Kamen Rider Zero One dan Kamen Rider Horobi. Kalian bisa lihat sendiri guys. Untuk peta dari evolutionnya di dalamnya itu masih belum ketahuan, masih belum ada gambarnya, gue belum nemu. Kayaknya sih emang belum dirilis guys ya, soalnya ini masih lama banget. Pastinya guys nanti bakal gue beli ya, gue bakal coba beli dan gue bakal review tentu saja untuk kalian semua. Karena gue sendiri juga pengen guys ya, gue keracunan banget nih. Kemarin waktu gue denger yang Digimon itu gue aja pengen beli, tapi gue masih nahan-nahan sampai sekarang soalnya harganya masih selangit. Dan ini tiba-tiba keluar yang Kamen Rider, ini mah gue udah gak bisa tahan lagi guys. Udah beli aja semuanya, beli yang Showa, beli yang si Zero One, beli Horobi, beli Kuga, semua gue beli. Tenang saja. Nah, ini kan yang Kamen Rider udah nih guys ya. Ternyata guys, Ultraman lagi-lagi nggak mau ketinggalan. Nih, kalian lihat sendiri. Vital Bracelet Characters Ultraman 55th Edition. Kamen Rider itu ulang tahun ke-50, ini dia ulang tahun ke-55, lebih tua lagi. Kalian bisa lihat tuh, 55th Edition Ultraman. Yes, kita punya fiturnya sama semua ya, Tamagotchi. Ini dia VBM Ultraman Mbah and the Six Ultra Brothers. Kartunya bentuknya seperti ini ya. Dan di sini kita punya VS Memory juga. VS Memory itu by the way buat kayak lawan-lawanan gitu, buat berantem sama temen-temen lo yang punya jam tangan juga. Ini untuk peta evolusinya, fase-fasenya. Fase pertama kita punya Baby Ultra, fase kedua kita punya Baby Ultra lagi, fase ketiga kita punya Ultraman Mbah, lalu fase keempat kita punya Ultra Brothers yang lain, bisa jadi Jack, Zoffy, Seven, Taro, atau nggak bisa jadi Ace. Lalu untuk phase kelimanya, kalau misalnya kalian menjadi si Taro, kalian akan mendapatkan Ultra Mental atau Brothers Mental. Lalu kalau misalnya kalian jadi Ace, kalian akan mendapatkan Mental juga, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk fase ke-6 kalian punya, ini apa ini? Glitter version Ultraman Mbah kah? Lalu kita punya Ultra Woman, Ultra Queen atau apa gitu. Pokoknya bininya si Ultra Father ya. Kita juga bisa jadi Ultra Father dan kita juga bisa menjadi Taro yang barbar mode.
Gua nggak tahu sih mode apa itu ya. Pokoknya taro yang bersinar gitu, shining taro atau apa, gua nggak tahu. Dan di sini ada penjelasan-penjelasan lainnya dan gua nggak tahu kartunya Ultraman bisa dicolokin juga ke jam tangannya Kamen Rider dan sebaliknya atau gimana. Gua nggak tahu guys, gua nggak ngerti. Nah ini seperti ini untuk gambarnya ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Six Ultra Brothers VBM card, mamam no ya. Ini Ultraman juga nggak mau ketinggalan guys. Kalian pikir cuma Kamen Rider yang begini? Oh tidak, penggemar Ultraman juga bisa bersuka cita ya. Kalian lihat sendiri ini, kayaknya sih lebih kerenan jam tangannya si yang Ultraman ya. Coba kita bandingin guys. Kita lihat. Oh, cuma beda gitu doang ya ampun tuh. Cuma beda warna sama beda logo di atasnya doang. Kalau yang Kamen Rider kan 50 TH. Nah, kalau yang Ultraman ini 55, Ultraman 55 Edition Anniversary atau apa itu. Nggak tahu lah guys. Pokoknya harganya itu 6.500 yen atau sekitar 851.000. Tapi kalau nyampe sini, nyampe Indonesia, kalian tahu sendiri lah guys. Semua penjual pengen cuan. Yes, harganya bisa jadi 1,4 juta rupiah. Kalian taruhan sama gua guys. Kalau kalian pengen beli juga, kalian mendingan siapin duit dari sekarang. Dan mungkin sudah kelar untuk yang jam tangan ini, tetapi gue salah lagi guys. Oh my god, kita punya Ultraman 3 VBM card, kartu VBM atau kartu jam tangannya Ultraman 3. Dan pastinya guys ya, isinya itu ada macem-macem lah. Ada Sky Type, Power Type, Evil 3 lah. Ada pasti di dalamnya. Gue yakin guys ada. Tapi belum ada petanya sih guys. Peta evolusinya belum ada. Nanti bakal gue cari lagi kalau misalnya udah ada ya. Dan selain 3 kita punya Zero tentu saja, karena Zero merupakan anak emas. Dan kita juga punya Zeton, Ultra Monsters Zeton di sini. Mungkin isinya itu form-formnya Zeton atau mungkin kaiju-kaiju lain bisa diisi di sini juga. Gue nggak tahu guys ya, belum ketahuan, belum di reveal lebih jelas lagi. Soalnya rilisnya itu November guys, masih lama banget. Christmas. Buset. Kenapa tiba-tiba gue ngeluarin DX Orb Ring ini? Karena guys, kalian lihat sendiri. Apa ini? Gila, ultra replika Ultraman Orb Ring. Oh my god guys, ini dia satu-satunya barang yang bener-bener harus gue beli. Nih DX-nya nih. Ini ultra replikanya. Kalian kalau yang nggak tahu ultra replika itu apa? Ultra replika ibaratnya kayak CSM atau Complete Selection Modification dari laini Ultraman ya. Kalau yang Kamen Rider kan CSM. Nah kalau Ultraman kita punya ultra replika. Nggak usah kalian tanya lagi guys. Pastinya ultra replika jauh lebih akurat, jauh lebih bagus, dan jauh lebih mahal. Tentu saja guys, itu sudah rahasia umum. Kalian lihat sendiri, harganya 16.500 yen. Itu 2,8 juta kalau nyampe sini. Open PO 3 juta. Mamam ya, mahal. Tapi gue harus beli guys. Kita semua harus beli karena lihat guys, ini sudah mau pensiun sepertinya ya. Bagian yang paling bikin gue tertarik beli itu cuma satu. Kita punya kartu-kartunya yang wajib banget buat dimilikin. Jadi kita punya dari si Mbah. Terus kita punya 3 Taro, Mebius, Jack, Zero, Zofi, Belial, Ultraman Orb Origin, Ultraman Ginga, Victory, Ultraman X, Ultra 7, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, dan Ultraman Aguru 8. Kita punya 16 kartu ini. Tetapi kita juga dapet kartu-kartu dari New Generation Heroes yang baru-baru. Kita punya Jit, Rosso, Blue, Taiga, Z, dan ada juga kartunya Trigger. Oh my god. Oh my god guys. Ini bener-bener wajib buat dibeli. Wajib. Borderline wajib dibeli dan dimiliki. Kalian bisa membuat semua form ini. Dan kalian juga dapat bacotan dari si Guy. Ada bacotan dan ada background musik juga guys. Ada background musiknya, bayangin betapa mantapnya ya. Nonton videonya kena copyright nih. Ya, pokoknya gitu lah guys. Tuh. Ultraman 3. Wah keren banget sih. Oke, gua takutnya copyright guys. So copyright nih nyebelin ya. Si Buraya memang seperti itu guys. Kalian bisa lihat guys ya, kalau misalnya kita dibandingkan dengan DX-nya, waduh, yang DX tuh guys. Yang DX itu nggak ada apa-apanya di bawah sini. Kalau yang ultra replika, buset, ada ornamennya di bawahnya guys, di pinggir-pinggir bawahnya sini. Kalau di DX boro-boro kagak ada. Jangan harap. Dan untuk lingkarannya ini, kalau yang DX kan di lingkarannya tuh kayak ada garis-garis gitu ya, jelek ya, kayak cetakan plastik gitu. Kalau untuk yang ultra replika kalian lihat guys, kagak ada sama sekali. Halus ya, halus. Lalu kalian juga dapat standing base-nya. Yes, good. Nah, ini dia semua kartu yang kalian dapatkan. Lalu kalian silahkan order saja. Kalau kalian udah keracunan sama semua ini ya, kalian bisa langsung order 16.500 yen. 2.162.000. Oh yeah, keren banget guys. Ampun dah.
Dan ini kayak sih gampang lecet ya, jadi ini nggak boleh dimainin nih. Tuh kalian lihat ada ornamennya di situ ya, di bawahnya. Gokil, wow. Di sini juga ada artikel untuk perbandingan dengan DX dan yang enggak ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini DX seperti ini jelek banget ya. Ada cetakan plastik dan ada baut-bautnya. Kalau di sini nggak ada guys, clear satu part langsung, halus. Gampang baret juga ya kayak guys ya, gampang baret ini. Yang DX lampunya kayak gini guys, ampas. Gua kasih lihat. Tuh, lampunya cuma di bawah sini. Jadi atasnya sini nggak ada lampunya. Bawah terang ya kan. Nah pas kalian nyampe atas, dia tuh bakal makin redup. Nah kalau untuk yang ultra replika, ini lampunya dipasang satu strip. Lampunya itu bener-bener kayak lampu ini ya, lampu sorot atau senter gitu. Kayak lampu inilah nih guys. Kayak lampu ini nih. Kalian bayangin ya, seterang ring light. Ini gokil banget guys ya tuh. Kalian lihat betapa bagusnya guys. Ya ampun, bagus banget sumpah. Ya ampun tuh, kalian lihat. Warnanya itu bening banget guys, ya ampun. Ini harus banget dibeli ya. Ini wajib terwajib yang pernah ada guys seumur hidup kalian. Dari kalian lahir sampai kalian saat ini ngumpulin duit kalian itu untuk ini. Ini adalah saat yang tepat guys. Habiskan duit kalian sekarang, karena gue juga pengen ngabisin duit gue untuk ultra replika Ultraman Orb Ring ini. Gue bersumpah gue bakal review ini barang di channel ini. Ini ada perbandingan untuk kartunya. Jadi ini kartu premium Bandai nih, dan ini kartu yang ultra replika. Kartu premium Bandai yang mana bang? Nih dia, gue kasih lihat. Ini dia nih, kartu premium Bandai yang ini. Kalian premium Bandai kan dia ada kayak garis-garisnya gitu guys ya. Tuh, kalau misalkan lihat nih ada kayak garis gitu nih, kotak gitu. Garis dari atas ke bawah. Nah kalau yang ultra replika nanti, ini dia nih, dia itu nggak ada garisnya sama sekali, bener-bener halus kayak kartu beneran. Gue juga nggak tahu cara dia bikinnya gimana, tapi kita lihat aja nanti. We'll see about that. Nah ini untuk yang nextnya gue nggak tahu nih, mungkin ini kayak lebih banyak kombinasi-kombinasi gitu, lebih banyak suara-suara yang bisa kalian akses di sini. Selama ini gue tuh kecewa, kenapa Ultraman Orb suaranya cuma sampai Ultraman Orb aja, Ultraman Jet nggak bisa. Ini dia jawabannya terhadap doa-doa gue. Tiba-tiba di-update, suaranya jadi lengkap sampai trigger pula. Mati gak lo? Harus banget gue beli ini. So itu dia untuk bahas racun kali ini. Semoga kalian semua terbukakan matanya, dan semoga kalian semua teracun. Karena gue, tentu saja gue teracun dengan benda yang satu ini. Gue harus punya ini ultra replika Orb Ring ini. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah kira-kira benda mana yang paling kalian inginkan dari semua yang gue bahas di sini. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian biar mereka ikut keracunan juga. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys di subscribe jangan lupa ya. Nah guys, gue Kalzevanya. Have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo!